Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 165. Demikian firman Tuhan. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Banyak dari kita memiliki hobi membaca. Tetapi bagaimana kita membuat kehidupan kita juga menyenangi untuk membaca firman Tuhan? Terkadang kita hobi membaca entah buku, artikel, koran, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita juga turut senang untuk membaca Alkitab di dalam kehidupan kita? Dalam bacaan kita hari ini, di dalam renungan kita, bagaimana pemazmur berulang kali mengungkapkan betapa dia kagum dan mencintai Taurat Tuhan. Dengan mencintai Taurat Tuhan, pemazmur menunjukkan bagaimana ia menjalani kehidupannya. Yang pertama, kita mau lihat bahwa gentar terhadap firman Tuhan. Bahkan kegentaran ini melebihi kegentarannya terhadap pembesar-pembesar yang tidak suka kepadanya dan juga yang mengejar dia tanpa alasan. Dalam hal ini bahwa pemazmur memperlihatkan kecintaannya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Maka pemazmur dalam hal ini juga berulang kali dia mengungkapkan betapa dia kagum akan firman Tuhan, akan kecintaannya, bagaimana dia mencintai setiap firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, hikmat, dan juga sebagai suatu tuntunan di dalam kehidupannya. Yang kedua, pemazmur juga ingin mengatakan bahwa dia bergembira dan mencintai Taurat Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 162. Yang ketiga, bagaimana juga pemazmur memperlihatkan bahwa di hidupnya penuh dengan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Hal ini tentunya didasari oleh janji dan ketetapan Tuhan kepada pemazmur yang dia peroleh dari Taurat Tuhan. Maka dia memperlihatkan bahwa seluruh kehidupan, baik perkataan, baik dari segi perbuatan hidupnya, pemazmur ingin menunjukkan bahwa itu semua dipenuhi oleh ketetapan atau oleh kecintaannya akan firman Tuhan. Yang keempat, dia mau mengatakan bahwa menjauhi yang jahat dan melakukan perintahnya. Ini yang mau ditunjukkan oleh pemazmur, bahwa orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang mencintai akan Taurat Tuhan dan firman Tuhan, tentu dia memahami bahwa hal-hal kejahatan akan jauh dari kehidupannya. Maka orang-orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang-orang yang menunjukkan setiap harinya dia melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki yang harus dia perbuat di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun pemazmur berada dalam kesukaran, katakan tadi bahwa dia dikejar-kejar oleh orang-orang pembesar, tetapi di dalam hal ini dia tetap berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Inilah sikap dari orang yang memahami bagaimana kecintaan akan firman Tuhan akan mendapatkan tuntunan pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Inilah yang diajarkan oleh pemazmur dalam kehidupan kita, bahwa kita diajak untuk mencintai firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang berkuasa, yang menuntun kehidupan kita, mengajar kita, membimbing kita, terlebih di dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan
antara sesama manusia. Kita diajar oleh pemazmur dengan mencintai firman Tuhan. Tentu hidupnya akan dikuasai, dipenuhi oleh kehendak-kehendak Tuhan melalui firman yang tentunya kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita begitu banyak aktivitas yang kita jalani sehingga kita melewatkan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, sehingga kita terkadang melupakan hal-hal yang terpenting yang harus kita bekali di dalam kehidupan kita, terutama kita membekali nurani kita dengan kebutuhan firman Tuhan, dengan memenuhi hati nurani kita tentang firman Tuhan, agar setiap yang keluar baik dari mulut, baik melalui tingkah laku, itu menunjukkan bahwa kita sudah menghidupi firman Tuhan, sudah mencintai firman Tuhan, dan sudah menyenangi firman Tuhan melalui perbuatan atau keinginan kita mencintai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang yang sudah mencintai firman Tuhan, kita akan melihat bahwa buah dari cinta akan firman Tuhan akan terlihat dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentunya orang yang mencintai firman Tuhan akan memperoleh ketentraman besar, sekalipun dia dihimpit oleh begitu banyak masalah. Hal ini harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa tidak ada hal yang sia-sia ketika kita mencintai firman Tuhan. Tidak ada hal yang percuma ketika kita semakin giat untuk memuji dan menaikkan pujian untuk nama Tuhan. Tidak ada hal yang sia-sia. Tetapi semakin gigihnya orang, semakin menumbuhkan niat itu untuk mencintai firman Tuhan, maka dengan demikian juga banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Salah satunya bahwa kita memperoleh ketentraman yang besar yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita, sekalipun kita begitu banyak mendapatkan masalah di dalam kehidupan kita. Sama halnya yang terjadi ketika Paulus begitu banyak mendapatkan tekanan hidup, tetapi di dalam tekanan itu Paulus bisa memperlihatkan bahwa dengan semangat, dengan kecintaan akan firman Tuhan, Paulus juga begitu banyaknya mendapatkan pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang membuat kita tersandung, sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, tentu ada perbedaan orang yang cinta akan firman Tuhan dengan orang yang mengabaikan firman Tuhan. Tentu pasti ada perbedaan. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, dia tentunya akan mengukur atau akan melihat segala yang mau dia lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu ketika dia melakukan satu kesalahan, dia memahami bahwa itu adalah suatu dosa yang akan terjadi, bahwa satu dosa yang sudah dia lakukan. Maka orang yang memahami atau orang yang mencintai firman Tuhan, dalam setiap kata, dalam setiap langkah dan perbuatan, tentu itu sudah hal yang sudah terukur yang boleh dia perbuat. Adalah suatu hal yang sudah terukur dengan firman Tuhan, bukan dengan tingkah laku yang sembarang, bukan dengan perbuatan yang senonoh. Tetapi orang yang sudah mencintai firman Tuhan, tentunya dia akan mengukur segala yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita sendirilah terkadang yang menyusahkan hidup kita dengan bersandar kepada kepengertian kita sendiri. Kemudian terkadang kita cemas, terkadang kita khawatir, dan terkadang kita hilang harapan atas apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan karena jarang kita mendengarkan atau mencintai firman Tuhan. Bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan sekalipun. Oleh karena itu, kita diajak melalui nats ini, bagaimana kecintaan pemazmur
akan firman Tuhan dan Taurat Tuhan, maka kita juga diajak untuk senantiasa tekun membaca, tekun merenungkan firman Tuhan. Biarlah menjadi cinta akan firman sehingga kita tahu kebenaran, apalagi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang memampukan, yang menuntun serta memberikan kita ketentraman yang besar dan juga sukacita dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji-janji Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali ketika kita menjadi takut dan khawatir akan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Maka janji Tuhan juga akan senantiasa bersama dengan kita, meneguhkan langkah kita, menguatkan kita, memberikan kita pertolongan, dan membuka jalan bagi kita. Itulah janji Tuhan bagi orang yang mencintai, yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang nomor satu dalam kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita, memampukan kita melewati segala hari-hari dan rintangan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami melalui firman-Mu bagaimana pemazmur senantiasa menunjukkan kecintaan akan firman Tuhan, sehingga dalam segala pergumulan, dalam segala proses kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati kehidupannya, menuntun kehidupannya, dan mendapatkan kesejahteraan yang besar. Demikian juga kehidupan kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya pada zaman ini. Kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang Kau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Dan demikian juga dalam kehidupan kami bermohon kepada Tuhan agar senantiasa Engkau menuntun kehidupan kami, agar kami juga semakin mengenal kesiapaan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin membuat diri kami semakin yakin dan semakin cinta akan firman Tuhan, agar segala perbuatan kehidupan kami hendaklah itu beralaskan segala kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca, melalui firman yang senantiasa kami dengar, melalui firman yang senantiasa kami cintai di dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami Tuhan, baik melalui pekerjaan, baik melalui kegiatan kami sehari-hari, agar apapun yang boleh keluar dari kehidupan kami melalui ucapan dan perbuatan, hendaklah itu menjadi ciri kecintaan kami akan firman Tuhan, agar kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami melalui perbuatan, perkataan, di tengah-tengah kehidupan kami sesama kami umat manusia. Untuk itu Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kehidupan kami untuk hari-hari esok yang akan kami hadapi, agar Tuhan yang bersama dengan kami melalui firman-Mu yang menguatkan kami senantiasa untuk mengarungi perjalanan kehidupan kami ke depan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi suatu penghambat akan berkat Tuhan yang akan kami terima di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.